harapannya sih setelah sesar ibunya jadi lega bernafas ya, jadi lebih mudah bernafas. Tapi ternyata setelah operasi sesar itu ibunya harus masuk ICU, pasang ventilator waktu itu, masuk ICU 2 hari, ternyata setelah 2 hari nggak bisa diselamatkan. Oke, boleh langsung aja ya Mbak. Ya. Tentang balin, mungkin seperti apa sih Mbak gitu kan, sekarang ada lagi bayi di rumah satu nih gitu kan. Iya nih, jadi ceritanya tuh kakakku menikah setahun yang lalu, terus kemudian beberapa bulan kemudian istrinya hamil. Nah, tanggal 1 Juli kemarin di usia kandungan 8 bulan, istrinya kakakku tuh COVID, jadi masuk rumah sakit. Waktu itu juga cari rumah sakit juga lagi susah banget, jadi dari sekitar rumahnya nggak dapat tuh di Serang, Banten. Karena pas itu lagi tingginya tuh. COVID lagi tingginya, yang zamannya semua kehabisan oksigen. Yeah. Nah itulah ya, kita panik banget semuanya. Tapi pada saat itu aku melihatnya gejalanya sih gejala ringan aja ya, aku nggak terlalu panik karena iparku itu olahraga, hidup sehat, kuat, hidup sehat banget, masih muda juga, jadi kita optimis sih sebenarnya pada saat itu. Kemudian itu kan tanggal 1 ya masuk rumah sakit, tanggal 5 tiba-tiba saturasi drop 70. Sebelumnya ada WA-WA sama kamu ya, masih komunikasi. WA-WA sih masih oke ya, tapi entah kenapa ya tiba-tiba tanggal 5 itu saturasi drop 70, itu udah nggak balas WA lagi. Ya. Kemudian dokter merencanakan sesar besoknya tanggal 6 dengan harapan bayinya. Ya, karena kan bayinya juga mungkin udah gak bagian oksigen juga ya, karena saturasinya tuh drop. Terus harapannya sih setelah sesar ibunya jadi lega bernafas ya, jadi lebih mudah bernafas. Tapi ternyata setelah operasi sesar itu ibunya harus masuk ICU, pasang ventilator waktu itu, masuk ICU 2 hari, ternyata setelah 2 hari nggak bisa diselamatkan. Jadilah sekarang ada baby balin yang kondisinya ibunya udah nggak ada. Terus kita waktu itu ngajuin sih ke ayahnya Balin ya, ayahnya Balin itu kan kakak kandungku ya. Kita ngajuin untuk kalau memang diizinkan, kita tuh pengen nyusuin Balin. Mumpung aku juga lagi nyusuin, kita pengen merawat Balin sementara supaya Balin dapat ASI gitu. Kebetulan anakku kan ASI semua ya, jadi aku langsung pikirannya Balin gimana nih nutrisinya segala macam. Jadi alhamdulillah keluarga mengizinkan. Jadilah sekarang Balin tuh ada di tinggal sama kita. Kita rawat dulu sementara. Ya harapannya sih bisa kasih ASI Mbak gitu. Benar. 3 minggu ya Mbak ya, ini seperti apa sih? Iya, waktu itu sih Balin itu 2 minggu di NICU ya, ICU-nya bayi itu ya. 2 minggu di NICU karena memang harus dapat support oksigen juga. Karena kan lahirnya juga prematur ya. Betul, berat badannya juga waktu itu 2,2 ya kalau nggak ya, salah. Terus juga ada beberapa kecurigaan infeksi, jadi mesti diinfus dan lain sebagainya. 2 minggu di NICU, kemudian pindah ke kamar bayi biasa 1 minggu. Jadi total di rumah sakit itu 3 minggu ya Balin. Jadi pada saat Balin lahir, kita semua belum pernah lihat dia gitu. Perjuangan dia selama ada di rumah sakit berjuang sendiri aja. Selama 3 minggu yaitu tapi alhamdulillah pihak rumah sakit cukup komunikatif ya, menginformasikan perkembangan setiap hari Balin, sampai susternya ada yang fotoin gitu, bikin video ke kita. Itu salah satu hiburan kita gitu, karena kan gimana ya, kita nggak bisa ngeliat gitu ya. Terus apalagi papanya pada saat itu juga COVID juga, jadi nggak betul sendiri Balin di sana ya. Kita juga khawatir banget sih waktu itu. Cuma kita melihat Balin sehat sekarang juga udah alhamdulillah banget sih, ikut senang dan alhamdulillah bisa ikutan ngasuh. Tapi berarti ini adiknya dari case ya?
adiknya Keisha berarti ya Mbak? Oh iya, Iya, Balin adiknya ini Keisha. adiknya Keisha. Jadi apa namanya, kakakku tuh papahnya Keisha. Jadi seperti apa sih gitu kan, sekarang juga anaknya juga kayaknya udah lumayan apa ya, survive juga nih untuk mimiknya atau seperti apa sih Mbak? Kenapa Mbak? Kondisinya Balin seperti apa sekarang? Sudah Oh, Kondisinya alhamdulillah sehat, bagus gitu. Karena kemarin juga kita ketemu sama dokter, ya kan, dokternya Balin menginformasikan pada saat Balin lahir kondisinya seperti apa, kekhawatiran dokter juga seperti apa disampaikan ke kita gitu. Memang waktu kita memutuskan Mona untuk memberikan ASI itu memang dokternya agak concern, wah usianya, karena kan Mona Numa kan lebih tua 1 tahun lebih ya, 1 tahun 1 bulan gitu. Sebenarnya komposisi asinya yang bagus untuk Balin kalau bisa seusianya gitu, dari ibu yang anaknya seusia Balin gitu. Takutnya juga ada alergi ya sayangnya Balinnya ya. Ya sebenarnya sih alhamdulillah Balin sekarang sehat, perkembangannya juga semakin baik, tapi masih terus dipantau sih masalah berat badannya dan lain sebagainya ya. Jadi masih dipantau sih ya, doain aja ya, mudah-mudahan kedepannya Balin semakin oke. Dokternya sih juga udah lihat ya kalau apa namanya, Balin juga semakin segar, semakin baik. Jadi ya kita sih lagi memantau, yang lagi kita pantau itu ya berat badannya ya. Kemarin soalnya sempat agak lambat perkembangan berat badannya ini. Jadi yang kita pantau sekarang masih seputar berat badan. Mbak Mona, artinya memang mamanya Balin sendiri belum sempat ngelihat ya? Iya sih, itu sih yang bikin sedih banget. Dokternya juga concern sekali, sampai WA aku langsung karena sedih sih, karena dokternya juga sedih waktu itu. Maminya minta lihat anaknya, tapi dokternya nggak bisa memenuhi keinginan maminya karena kondisinya COVID juga. Tapi ternyata habis itu juga nggak sempat lihat, maminya udah pergi. Jadi ya itu sih yang bikin kita sangat sedih dan patah hati ya. Mungkin kita sendiri juga mungkin akan lebih lega kalau maminya sempat melihat darinya gitu ya. Kita juga sering chattingan betapa maminya menginginkan bayi ini gitu. Jadi ya itu yang bikin sangat patah hati sih. Cuma memang ya kita bayar dengan kita kasih sayang lah ya. Sekeluarga mencurahkan kasih sayang yang banyak yang sayang, banyak yang doain juga. Untuk Balin sendiri ini kan namanya sedikit unik nih Mbak, dan ditambah lagi rame juga nih di rumah gitu kan, tambah satu personal lagi. Seperti apa mungkin nih Mbak? Iya, kita papahnya bilang kalau Balin ini memang alhamdulillah ya, kalau dibilang nama itu adalah doa. Sekarang kita melihat benar gitu ya, Balin itu kan artinya kuat gitu, anak yang kuat gitu, anak yang sehat gitu ya. Jadi ya dokter juga waktu itu juga nggak terlalu optimis sih dengan kondisinya Balin, lahir prematur, berat badannya juga kecil. Riwayat ibunya kena COVID. Waktu itu juga kekurangan oksigen karena ibunya juga sesak gitu ya. Waktu itu nggak terlalu optimis ya, tapi makanya dokter juga senang banget Balin bisa survive. Makanya kita bilang ya Allah, namanya tuh betul-betul doa ya. Namanya juga kita lihat unik banget namanya, tapi ternyata di balik nama itu ada doa dari ibu dan ayahnya gitu. Bayi yang kuat, bayi yang sehat, benar-benar Balin kuat gitu menghadapi semua cobaan sendirian di rumah sakit dan akhirnya survive sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Dan rame nambah personel lagi di rumah nih Mbak. Kenapa? Nambah personel lagi di rumah. Tapi emang dari dulu sih ya, kita tuh kakak-kakaknya Balin juga kalau nginep di sini tuh lama terus. Jadi rumah kita tuh emang selalu rame sih sama ponakan-ponakan yang bergantian nginep di sini, tinggal di sini. Keisha juga dari kecil ya, aku yang ngurus gitu. Jadi ya kita tuh selalu rame sih ya rumahnya. Jadi begitu ada Balin ya udah, emang hari-hari tuh memang kita seperti ini sih. Tapi memang kita nggak lupa untuk merawat Balin. Selain kita udah bicarakan sama keluarga besar, kita juga bicarakan sama anak-anak gitu, sama anak, sama orang-orang yang tinggal di rumah kita juga gitu, sama Mbak, sama semuanya. Karena kita akan kehadiran
bayi lagi nih. Kalau bicara mengenai bayi ini kan ada dua bayi kan, ada Numa, ada Balin gitu. Pasti kerepotannya akan nambah. Aku bilang sama anak-anak yang lain gitu ya, gimana nanti pasti akan berisik gitu. Numa kan udah nggak nangis lagi kan, udah nggak malam-malam nggak nangis. Nah, ini pasti ada lagi nih yang nangis terus. Biar ready aja sih semuanya. Iya, sama-sama biar ready semuanya. Gitu. Tapi semuanya happy. Alhamdulillah mereka menerima dengan baik. Mereka happy ternyata ada bayi lagi gitu, dan sama-sama mau ngurusin bareng-bareng. Artinya memang sedikit kerepotan nih dengan adanya baby. Kenapa? Kerepotan sama maksudnya kembali ngurusin bayi lagi. So far sih Balin anteng banget ya. Sejauh ini sih. Sejauh ini anteng banget. Cuma memang awal-awal kita kan baru kali ini ngerasain punya bayi 2 gitu kan. Tinggal berdekatan usianya dan masih ASI gitu kan. Nah, waktu tidur sama kita awal-awal sih memang agak panik begitu Balin nangis. Numa juga kebangun gitu kan. Apalagi Mona, Balin juga bangun gitu kan. Jadi sempat repot di situnya gitu. Tapi beda ngelihat kondisi itu kemarin sempat kita strategiin memang sampai sekarang Mona kalau ngasih ASI Balin kalau bisa Numa nggak lihat gitu karena takut jealous. Tapi itu tadi kita udah bicarain sama keluarga yang ada di rumah bahwa jangan pernah ini ya kayak membanding-bandingkan ya Numa bikin cemburu karena kan sekarang ini Numa yang udah tahu ya, yang udah ada mau, yang udah punya rasa gitu kan, udah punya jealous gitu. Kalau bisa jagain banget ya. Jangan dipanas-panasin gitu. itu kan biasa kan suka bercanda, aku sayang adik Balin, aku sama adik Balin aja. Nah, hal-hal itu kita sepakatin untuk hindarin, jangan pernah terucap. Iya, jadi kan biasanya semua perhatian tercurah sama Numa, tapi sekarang tercurah sama Balin, itu yang kita jagain sih, supaya Numa tetap juga diajak main sama main, tetap dapat perhatian, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Repot-repot banget sih so far enggak ya, karena kita pun lagi di rumah aja. Balin juga anak yang sangat anteng banget. Oke, untuk kakaknya sendiri gimana nih, Mbak? Untuk Keisha-nya sendiri gitu kan, karena Keisha juga lagi hamil gitu kan. Nah, ditambah ada adik juga gitu kan, dan tanpa ada maminya juga gitu, seperti apa? Keisha sih sayang banget sama adiknya yang minta dikirimin video terus datang ke sini terus, jadinya rumah tambah biasanya rame. Biasanya 2 minggu sekali gitu ya, 2 minggu sekali. Sekarang hampir seminggu 2 kali lah gitu. Terus pengen lihat adiknya gitu. Terus minta dikirimin video-video. Cuma ya memang parno ya jadinya hamil di masa pandemi ini, pastinya serba khawatir lah ya. Cuma ya kita hadapi aja ya, toh kondisinya memang lagi begini, kita hanya bisa menjaga. Tapi nanti bagaimana endingnya kan ya sudah ada yang penting kita berusaha. Jadi atur lah. Jadi kita berusaha terus untuk jaga kesehatan sama-sama, terutama Keisha yang lagi hamil ya. Oke. Mbak, ini satu lagi nih untuk ASI Balin sendiri nih, kira-kira mencari donor ASI kah, atau kalau mungkin ya udahlah donor ASI campur maksudnya? Donor ASI untuk Balin. Iya, kita lagi diskusi terus masalah ASI ya. Ternyata dokter tuh bilang bahwa kalau memang pengen ASI, kalau bisa Balin tuh dapat donor ASI dari ibu yang anaknya tuh seusia Balin. Kalau aku kan Numa itu kan usianya jauh banget sama Balin, udah 1 tahun gitu. Jadi sekarang untuk untuk lebih aman Balin masih campur dengan support gitu. Cuma kita lagi coba cari cara gimana ya hari gini gitu ya udah bisa dapetin donor ASI yang aman gitu. Kita lagi cari informasi terus sih. Kedepannya kita belum tahu mesti gimana sebenarnya. Jadi ya kita hadapin step by step, kita konsultasi terus sih sama beberapa dokter anak juga. Lagi butuh banyak masukan juga untuk yang terbaik untuk buat Balin nih kedepannya seperti apa. Oke. Thank you Mbak Mona dan Mas Indra atas waktunya.